Jesse dan anak Jean. Ya, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan baik, maka Tuhan berikan waktu untuk kita bisa bersama-sama bersekutu. Dan juga saya ucapkan pagi hari ini selamat hari pernikahan yang ke-7 tahun ya, rumah tangga dari Bapak Tuan Andros dan juga Ibu Jessie dan anak Zian. Puji Tuhan, saya percaya kalau 7 tahun mereka dalam bahtera rumah tangga, anak-anak ini setia sampai hari ini, karena bukan kekuatan mereka tapi karena Tuhan yang ada dalam rumah tangga ini. Tuhan jadi jurumudi buat rumah tangga mereka. Walaupun tantangan badai silih berganti, tapi sampai hari ini, pagi hari ini 7 tahun rumah tangga mereka berjalan, dan mereka adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan, biji mata Tuhan dan melayani Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dari pagi hari ini saya sapa Bapak Ibu semua, jemaat semua yang ada di kota ini, bahkan dimanapun kau ada, yang ada sampai ke keluarga dari Bapak Andres yang ada di Sangir. Kalau sempat lihat di YouTube kami ya, Penita Hengki Bun Sapia. Nah, saya sapa saudara, Tuhan yang berkati keluarga besar dari Andres yang ada di Sangir, yang ada di kota Manado atau di mana saja, bahkan keluarga dari Jesse yang ada di Manado, yang ada di Sangir atau di mana saja ya, di Bitung. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati keluarga semua, orang tua dari Jesse, orang tua dari Andres, semua diberkati. Puji Tuhan, bahkan semua Bapak Ibu jemaat-jemaat kekasih, jemaat-jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Jadi hari ini kita akan renungkan firman Tuhan yang saya bawakan dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Saya beri judul pagi hari ini adalah hati yang selalu dan setiap saat berjaga-jaga. Hati yang selalu dan setiap saat berjaga-jaga. Amsal pasal 4 ayat 23. Pak Andres atau Jesse bisa baca, Pak Andres baca. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, terima kasih. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak bicara kita jaga yang lain, tidak bilang yang lain, harta ke duit ke apa, Tuhan tidak bilang. Yang Tuhan bilang dalam hidup kita selama di dunia adalah jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, caranya bagaimana orang menjaga hati, saudara? Caranya bagaimana? Kadang-kadang kita bisa tersinggung, kadang-kadang kita bisa marah, kadang bisa jengkel. Ada juga anak Tuhan, ada juga orang Kristen yang kalau marah simpan di hati, bisa sampai tahun-tahun. Bahkan ada juga dalam hatinya, saya tidak akan mengampuni kamu, ya, sampai saya mati sekalipun. Bagaimana menjaga hati, saudara? Hari ini ada ganjalan-ganjalan dalam hati. Ya, mungkin lagi kesal sama seseorang, atau Bapak Ibu lagi mungkin lagi perang dingin di rumah. Jadi satu tidur di kamar satu tidur di dapur, tidur di dapur. Ya, setelah baku bicara lah gitu. Sampai apa Ibu bilang apa? Mau makan sendiri. Kan sudah salah, ada tangan, ada kaki. Mau minum terserah kamu. Tidak melayani baik-baik di rumah untuk untuk suami lagi. Ya. Di pagi hari ini
Kalau ada hal yang salah, ya saling memaafkan. Saudara, menjaga hati. Ya. Hati adalah sumber kehidupan. Pagi hari ini kalau ada yang salah, ya kita saling mengampuni saudara. Karena ketika engkau simpan kemarahan di hatimu, saya mau kasih tahu, itu berarti siap-siaplah engkau ditolak dari dalam surga. Anda bilang jaga. Caranya bagaimana kita menjaga hati? Karena yang tahu hati kita yang pertama adalah dirimu sendiri. Dan yang kedua Tuhan. Yang ketiga orang akan melihat. Orang yang menjaga hati itu akan terpancar dari aura mukanya. Bukan aura kasih, aura mukanya. Wajahnya akan senyum. Wajahnya akan berseri-seri. Bukan karena pakai pasta gigi, Pepsodent-kah, Ciptaden-kah, apalah terserah. Mau pakai apa gosok gigi, bukan itu. Tapi akan beda. Orang lihat dari mukanya beda. Karena dia menjaga hati. Caranya bagaimana menjaga hati? Pagi-pagi bangun. Jangan pikirannya kemana-mana. Tapi izinkan hatimu diisi dengan apa? Firman. Ketika sesering mungkin kita merenungkan firman Tuhan, saya mau kasih tahu, hati kita ini akan terjaga dengan aman sekali, dengan safe. Makanya pagi-pagi orang bangun pagi, itu pikirannya itu masih, orang yang paling murni di muka bumi ini adalah orang yang ketika bangun dari tidur, itu polosnya luar biasa. Ya, pikirannya tidak macam-macam. Ketika bangun tidur, itu enggak pikir hutangnya, enggak pikir tanggal berapa ini mau bayar koperasi lagi. Itu orang yang paling polos di muka bumi ini. Nah, makanya ketika kita bangun pagi itu ibarat kalau bangun pagi pikiran kita, hati kita seperti kertas kosong. Ya, saya mau kasih tahu, jangan engkau coret atau jangan tulis dengan yang lain. Bangun pagi, pikiran dan hatimu izinkan firman yang masuk lebih dulu. Keren. Maka itu akan membuat apa? Hatimu ini akan aman sekali. Ketika ada mungkin persoalan dalam hidup, tantangan yang desekan-desekan kecil, ibarat kerikil kecil yang terjadi dalam rumah tangga, istri akan berkata, Pak, kemarin saya ada salah paham sama minta maaf. Ya, gampang sekali mengampuni, gampang sekali minta maaf. Tapi kalau hati kita tidak terisi dengan firman Tuhan, wah, orang itu akan marah. Dia akan simpan hari ini, besok, lusa, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya, dia tidak akan gampang mengampuni. Tapi kalau orang itu punya waktu dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat, diisi dengan firman, saudaraku yang kekasih, orang itu pasti gampang sekali. Dia akan berkata, minta maaf ya, kemarin saya salah ngomong, salah kata. Gampang sekali. Itu orang yang menjaga. Dan orang yang menjaga hati adalah orang yang setiap waktu itu ingin ngomong-ngomong dengan Tuhan. Di mana saja dia ada, dia ingin ngomong dengan Tuhan. Bagaimana? Ya, bisa ngomong dengan Tuhan. Caranya dia menyanyi, ku mau cintai itu selamanya. Mungkin di atas mobil, sambil nyetir mobil, atau kedua saya beberapa Tuan Andres, saya punya mobil, ya, dan juga isi bagian saya Andres bisa bawa mobil. Siapa Andres nanti pergi ke pedalaman karena beliau kerja di pedalaman di tambang, isi itu mobil. Nah, bukan karena gaya-gaya, tidak saudara, itu kebutuhan ya, untuk pelayanan, untuk juga kan, supaya kemana-mana kan kita bisa aman. Saya juga waktu ibadah pulang hari Jumat yang tidak punya motor kan, mobil sudah naik, saya akan antar sampai ke rumah. Jadi di atas mobil kita bisa menyembah Tuhan. Bahkan di motor sekalipun ada. Sekarang ada helm yang besar, helm yang cukup kepala teropong. Ketika kita di atas motor helm itu, kita menyembah, berteriak dalam helm, orang tidak akan pernah dengar. Apalagi di lampu merah, saudara, kalau helm terus berteriak di dalam, orang tidak akan dengar suara
saudara bisa ngomong waktu Helen tutup kepala, kau bisa menyembah Tuhan, kau bisa katakan Tuhan Yesus engkau setia, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Waduh, nah ini orangnya apa? Setiap waktu menjaga. Gimana saja, di dapur sambil masak-masak bisa menyembah Tuhan. Yesus baik buat semua sambil masak di dapur. Mungkin pas tidak ada uang habis, tapi ya di rumah ada beras, cuma sayur yang ada di dapur itu sayur kangkung. Yang pagi makan kangkung, siang makan kangkung, malam makan kangkung. Besok pagi bangun pagi-pagi sarapan kangkung. Kita tetap bersyukur sama Tuhan. Dia tidak akan ngomel-ngomel. Kangkung terus. Sampai yang ngomong menyanyi begini. Sambil masak di dapur. Marah sama suaminya soalnya. Sayur kangkung tidak berubah. Jangan itu. Istri yang menjaga hati adalah itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini, walaupun mungkin cuma sayur kangkung, kami tetap bersyukur. Tuhan, aku bersyukur, terima kasih. Aku bangga punya suami yang baik, suami yang cinta Tuhan. Walaupun dia sambil menyanyi di dapur, suaminya dimarah. Tuhan bilang, karena suaminya adalah suami yang takut akan Tuhan, yang menjaga hati. Apa suami mungkin rasa begitu. Karena seorang suami yang bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Ya secara manusia dia pikir itu. Percayalah, Tuhan berkata, burung di udara aku pelihara. Apalagi Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberkati. Orang yang menjaga hati adalah di mana saja dia ada. Setiap waktu pikirannya adalah mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Itu orang-orang yang menjaga hati. Itu anak-anak Tuhan, itu gereja Tuhan, itu para pelayan Tuhan yang menjaga hati. Di mana saja, mungkin dia pergi ke tempat mandi kota lain. Ya, rasanya kalau dia tidak ibadah, aduh, kita cari gereja, cari tempat ibadah. Di mana ya tempat ibadah? Nah, itu orang yang menjaga hati. Maka hatinya ini akan aman. Tantangan boleh ada banyak di dunia ini. Persoalan boleh ada. Situasi dunia sekarang membuat orang serba bingung, takut. Tapi dia akan aman di dalam hidup ini. Dia akan tenang. Kenapa? Karena menjadikan Tuhan setiap waktu dalam hidup. Orang itu paling aman di muka bumi. Paling aman di muka bumi. Sampai waktu tidur saja, kalau tidur, kadang ada orang tidur, kita lihat dia sudah tidur. Tapi tiba-tiba kita sudah ngorok mungkin. Kita yang bangun, kok kita lagi menyanyi, sudah ngorok tapi dia menyanyi. Yesus baik, wah saya. Sampai tidur juga, sampai tidur tapi nyanyi. Nah ini orang yang saking hatinya itu setiap waktu mau dengan Tuhan tuh sampai terbawa di tidur. Wah luar biasa. Jadi setiap waktu mau pinginnya dengan Tuhan. Ada juga orang yang ibadah, baru ibadah mulai baru 5 menit sudah tertidur. Kemarin kita ibadah baru 5 menit loh. Dengar bunyi, apa yang bunyi belakangnya sudah tidur. Wah, ini ciri-ciri orang yang tidak menjaga hati. Orang kalau menjaga hati, orang itu akan serius dengan Tuhan. Ketika ibadah, dia akan betul-betul cari wajah Tuhan. Dia akan betul-betul cari hadirat Tuhan. Dan sampai kalau sudah selesai ibadah, mungkin kita ibadah, ya taruhlah ibadah 3 jam, 2 jam. Dia akan berkata, aduh masih kurang, kenapa kan cepatnya terus. Nah ini orang yang menjaga hati. Tapi kalau yang tidak menjaga hati, dok, kalau ibadah 15 menit sudah batuk-batuk, dok, kasih kode buat cepat selesai. Pagi hari ini izinkan hatimu, pikiranmu diisi dengan kebenaran firman Tuhan.
supaya apa? Hati kita aman. Ayat yang terakhir, saya minta kepada baca Injil Matius pasal 15 mulai ayat yang ke-18. Injil Matius pasal 15 ayat ke-18 dan ayat yang ke-19. Injil Matius pasal 15 ayat 18 dan 19. Silakan baca. Ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Berasal dari hati. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Sering mungkin engkau isi dirimu dengan firman, engkau menyembah Tuhan. Saya mau kasih tahu, yang keluar dari hatimu tidak akan pernah kata sungguh-sungguh. Tidak ada keraguan di dalam hati. Terus? Dan itulah yang menajiskan orang. Terus? Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Nah, pikiran jahat. Kenapa ada pikiran jahat itu sampai marah, sampai cepat gampang tersinggung lagi, saudara? Waktu di tempat ibadah, mungkin salaman orangnya sampai mungkin karena sibuk pikirannya, jadi tidak sempat salam saudara, terus jalan saja di depan saudara, sudah hatimu sudah, ih kurang ajar ya. Kenapa ini? Saya salah apa sampai disalam? Ya ampun. Orang kalau jaga hati mah cuek biasa saja. Ya. Terus Pembunuhan, ya. persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Terus Ayat 20, itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. ya. Tadi 18 sampai 20 ayat dalam Matius pasal 15 dan 18 sampai 20. Jadi hati. Orang yang kalau hatinya setiap waktu cinta Tuhan, mau menyembah Tuhan, diisi dengan firman Tuhan. Saya mau kasih tahu, di dalam hatinya itu tidak akan gampang marah, tidak akan gampang tersinggung. Tidak simpan dendam berhari-hari, bertahun-tahun. Dia akan gampang dalam hatinya, dalam di mulutnya itu gampang sekali melepaskan kata-kata penghina. Dan kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang pasti, bukan kata-kata yang berkat. Tapi kalau tidak jaga hati, hatinya setiap waktu tidak diisi dengan firman, tidak punya hubungan dengan Tuhan, oh kata-katanya, odoh, ya pasti keluar di mulutnya itu apa? Marah sedikit kata-kata apa? Kebun binatang. Suaminya mentang-mentang istrinya badannya besar, suaminya kecil. Oh, udah. Kamu mau apa? Aduh, suaminya sampai jadi suami apa? Takut. Orang Papua bilang panaku paitua. Tuh. Penakut sama istri. Saya percaya kalau Bapak Anda tidak. Nah, Ibu Jesse adalah istri yang baik. Tidak akan pagi dia akan berkata sama suami, I love you. Nah, panggil papi, kalau panggil papi itu bahasa kerennya I love you, paps. Atau panggil ayah, atau panggil nyong. Kata-katanya pasti, oh papa kamu adalah suami yang baik. Suami itu istri yang disibir dengan firman. Sebaliknya suami yang disibir dengan firman, yang menjaga hati, kata-katanya buat istri adalah kata-kata yang berkat. Walaupun mungkin ada masalah, dia tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata yang kutuk dan segala macam. Dia akan berkata, oh, Tuhan berkati istri. Percaya istriku adalah istri yang diberkati. Makanya badannya mulai mengembang. Ya. Nanti menyanyi, suaminya menyanyi buat istrinya, mami aku mencintaimu. Panggilannya buat istrinya mams. Aku mencintaimu. Walaupun badan sudah mulai mengembang, suaminya menyanyi, sebab engkau kan mengembang ke depan ke samping. Dia akan berkata, I love you mami, aku mencintaimu. Suami yang menjaga hati, yang mengisi dirinya dengan firman. Nah,
hari-hari ini hati kita adalah pusat. Tuhan jaga landai-landai. Kalau kita jaga hati, saya mau kasih tahu sudah, kita akan kembali, kita akan kita di kotak di atas pesawat. Ketika ada di atas pesawat, yang ada dalam pikiran orang adalah pesawat jatuh. Kalau di atas pesawat, dia akan menyembah Tuhan di atas pesawat. Oh, haleluya. Ketika ada awan, dia akan mulai goyang. Oh, haleluya. Yang lain, aduh, yang lain bilang, oh, nanti bagaimana? Aduh, dia menyembah Tuhan, dia tenang di atas pesawat. Jadi tadinya tidak tahu berdoa, waktu naik pesawat, goyang di atas pesawat, mulai kena angin, mulai badai, ada goncangan, langsung pintar berdoa. Saya pikir ini bagus juga orang yang pemalas berdoa ini. Naik pesawat goyang di atas, kena badai di atas, langsung pintar berdoa. Turun, bandara sudah turun di bandara di bawah, pulang ke rumah, istri, kok sekarang papi lagi berdoa ya? Gara-gara tadi kena badai di atas. Puji Tuhan. Itulah renungan singkat pagi hari ini. Karena hati itu adalah pusat dalam hidup ini, maka Tuhan tidak melihat yang lain. Tuhan tertarik kepada Raja Daud, dan Tuhan pilih Raja Daud karena Tuhan melihat. Tuhan tidak melihat yang lain. Dan hari-hari ini jagalah hati kita dengan segala kuasa. Izinkan setiap pagi dengan Tuhan masuk dalam hatimu dan tidurmu dalam pikiranmu. Maka dimanapun kau ada, Tuhan akan memberkati kita senantiasa. Tuhan menyertai kita senantiasa. Setelah firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berfirman buat kami, anak-anakmu, gereja, bahkan lebih khususnya di rumah Pak Andes dan Ibu Jesse dan anak Jian. Untuk pagi hari ini firman yang datang buat mereka, buat kami semua adalah menjaga hati harus terisi dengan firman, sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Ketika kami mengisi diri dengan firman, dunia boleh berkata begini, goncangan seperti ini, ada tantangan seperti ini, ada badai, ada virus yang mewabah di mana-mana. Kami akan aman dalam hidup ini. Keluar rumah kemana, kami akan tenang dalam hidup ini. Karena kami mengisi hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mencari wajah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Maka kami akan jadi orang yang paling tenang dan aman di muka bumi ini. Dunia boleh bergoncang, tantangan boleh ada. Tapi kami akan aman dan kami akan menang. Dari satu persoalan kepada persoalan yang lainnya. Tuhan pagi hari ini berdoa menyerahkan keluarga Pak Andres dan Ibu Jesse dan anak Jian ke dalam tangan Tuhan. Bahkan di ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7 tahun. Tuhan terus pakai keluarga ini. Karena mereka adalah penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan terus menyertai mereka. Bahkan apapun yang jadi pergumulan buat keluarga ini, kami percaya Tuhan Engkau adalah segala sumber pertolongan dan berkat buat mereka. Dalam nama Yesus, hari ini hamba berdoa menyerahkan rumah tangga ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan semua gereja Tuhan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan Yesus, Tuhan menyertai kami semua. Tuhan memberkati kami pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas keluar dari rumah, Tuhan meminta perlindungan-Mu atas kami semua. Darah anak domba Allah tutup bungkus tubuh jiwa dan roh kami. Dijauhkan dari segala macam musibah, mara bahaya, kecelakaan, bahkan sakit penyakit yang aneh-aneh, bahkan virus, corona atau apapun, hamba tolak patahkan dalam nama Yesus. Semua kami dalam kafiran darah anak domba Allah. Firman Tuhan jadi antibodi dalam hati kami, dalam tubuh jiwa dan roh kami. Darah Yesus jadi antibodi yang kuat. Roh Kudus jadi antibodi yang kuat buat kami. Kemanapun kami pergi, kami tidak berjalan sendiri. Ada firman yang hidup dalam diri kami. Ada Roh Kudus yang besar dalam diri kami. Ada darah Yesus yang menjadi jaminan dalam diri kami. Ketika kami percaya Tuhan Yesus, maka status darah manusia biasa kami menjadi darah Yesus. Kemanapun kami pergi, kami bawa darah Yesus. Kami bawa firman Tuhan, kami bawa Roh Kudus. Maka kami percaya, kami tetap senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Dan kami pasti menang dari setiap persoalan.
Bahkan pagi hari hamba berdoa buat jemaat-jemaat yang sakit, anak-anak Tuhan yang sakit. Dalam nama Yesus jamah mereka, baik di rumah sakit di seluruh Indonesia, di mana saja. Atau yang terbaring di rumah, Tuhan Engkau jamah dan berikan kesembuhan. Dalam nama siapapun Tuhan, orang yang sempat mendengar khotbah hamba-Mu pagi hari ini, Tuhan menjamah mereka yang sakit, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan yang bergumul dengan persoalan apapun, kami percaya pertolongan kami adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami, berdoa melepaskan damai surga, shalom surga, berkat Abraham, Ishak dan Israel turun atas Andres dan Ibu Jesse dan juga anak Jian di dalam rumah ini. Bahkan turun untuk semua jemaat kekasih yang ada di Kota Nabire, bahkan yang ada di seluruh Indonesia dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus menyertai kita semua mulai hari ini sampai hari ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami.